Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Ilyas dengan NPM S0120234040 dari kelas APN 3B. Di sini saya akan membawakan 3 materi dari mata kuliah pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu adalah materi tentang pemerintahan, di mana ini kita pelajari pada pertemuan pertama di mata kuliah pemerintahan daerah, yaitu di mana kalau pemerintahan ini selalu bersama dengan kekuasaan, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Nah, adapun pemerintahan itu merujuk pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik, seperti aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik. Contohnya seperti kepentingan warga negara dan kepentingan para pekerja. Nah, adapun definisi pemerintahan menurut Apter, yaitu adalah pemerintahan merupakan suatu yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa. Bahkan pemerintahan dapat melakukan apapun dalam mempertahankan sistem yang telah dibangun secara bersama. Adapun fungsi-fungsi dari pemerintahan, yang pertama yaitu adalah pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengaturan. Pelayanan tersendiri ini yaitu seperti menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua adalah pembangunan, di mana itu seperti menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat. Ketiga itu ada pemberdayaan, di mana menghasilkan kemandirian bagi masyarakat agar masyarakat ini bisa maju dengan sendirinya, dapat mandiri. Dan yang terakhir adalah pengaturan, di mana usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif di saat berlangsungnya berbagai aktivitas. Nah, yang kedua adalah materi yang kedua yaitu adalah otonomi daerah, di mana pertama ini saya akan membahas tentang apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut UU Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, di mana setempat ini seperti di dalam suatu daerah tersebut. Nah, adapun asas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pertama itu adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas membantu. Nah, di mana desentralisasi ini adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah atau kepada pejabat pemerintah pusat. Nah, yang kedua adalah dekonsentrasi, di mana pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah tugas pembantu, di mana ini adalah urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun pemerintah desa, di mana pemerintah pusat pada tugas pembantu ini masih terlibat, masih seperti memberikan anggaran dan lain-lain, dan masih memantau pun juga. Yang ketiga yaitu adalah urusan pemerintahan, di mana urusan pemerintahan ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama itu adalah absolut, konkuren, dan urusan umum. Di mana yang pertama adalah absolut, di mana itu adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren itu adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Nah, sedangkan kalau urusan pemerintahan umum ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden
sebagai kepala pemerintahan, presiden dapat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi, dan kepala bupati atau wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten kota. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.